Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang panjang ini sampai 20. Mari kita baca. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkubur, seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua lalu diletakkannya bagian-bagian itu satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan berbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum kenal. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian Abraham serta berfirman, "Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Peris, dan orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, orang Yebusi." Nah, ini ada beberapa janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, tapi mungkin pagi hari ini kita akan memilih satu janji dulu untuk untuk supaya firman Tuhan jelas. Itu kita telah tahu Tuhan berjanji, Abraham percaya, lalu dihitungkan kepada kebenaran, ayat 6 itu. Kemudian ayat 7 ini Tuhan berfirman lagi bahwa negeri ini menjadi milik. Lalu Tuhan, Abraham minta bukti, lalu Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan beberapa hewan itu. Jadi ini suatu peristiwa yang luar biasa, terjadi perjanjian antara Abraham dan Tuhan yang memberi janji. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi memberikan janjinya kepada Abraham. Dan Abraham dengan perjanjian ini dia mendapat kepastian. Janjinya itu, kalau saudara lihat nanti itu banyak sekali.
Yang pertama 13, ketahuilah sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, apa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini sudah terjadi. Keturunan Abraham diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada janji Tuhan yang tidak akan dipenuhi. Ini sudah terjadi. Jadi pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita mempercayai penuh apa yang dijanjikan Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam kitab suci ada banyak janji-janji. Namun demikian, apakah janji itu untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu harus dipercayai secara pribadi. Tuhan dengan umatnya itu memang dengan orang banyak. Tetapi Tuhan dengan Abram, Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara sendiri secara pribadi. Adakah firman Tuhan untuk saudara? Memang harusnya ada, karena pada waktu saudara membaca itu mendengarkan firman-Nya, pada waktu Bapak Ibu saudara meresponnya, itu merupakan doa. Mari kita hari ini percaya penuh janji Tuhan pasti terjadi. Permasalahannya, janji apakah yang saudara dapat dari Tuhan? Firman apakah yang Bapak Ibu terima dari Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sendiri? Memang ada untuk umatnya, untuk gereja. Tapi untuk Bapak sendiri apa? Itu yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara sendiri dengan Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu Saudara meyakini ada firman Tuhan untuk saudara. Amin. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih bahwa janji-Mu ya dan amin selalu dipenuhi. Kami bersyukur untuk janji-janji Tuhan yang telah kami alami. Tuhan penuhi dalam hidup kami, tapi kami mohon ya Tuhan, di hari-hari berikutnya kami meyakini janji-Mu untuk kami, sehingga kami secara pribadi dapat berharap penuh kepada. Berilah kami pengalaman seperti itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.